Inilah detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di jalur lintas Sumatera Simalungun Pematang Siantar pagi tadi. Truk yang diduga remnya tidak berfungsi hilang kendali dan menabrak 2 motor, 2 mobil pribadi, serta 3 angkutan kota. Lima orang tewas, sementara sejumlah kendaraan rusak berat akibat ditabrak oleh truk. Menurut keterangan saksi mata, supir truk melarikan diri usai kejadian. Lajunya kencang kayaknya, remnya blong. Remnya blong? Iya, remnya blong, Pak. Jadi nggak ada yang teriak suruh berhenti? Enggak, karena cuma kami orang di sini, Bang, nggak sanggup lagi. Aku langsung lari ke belakang, amputan itu aja yang aku bilang, Bang. Karena nggak sanggup lagi aku, Bang. Iya, cuman orang kantor camat keluar semua. Para korban langsung dievakuasi, sementara polisi mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan warga yang melihat kejadian untuk mengetahui keberadaan supir truk maut. Akibat peristiwa ini, kemacetan mengular hingga 5 km. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sebuah pabrik kasur busa di kawasan Ciberem, Cimahi, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat menghanguskan sebuah pabrik yang memproduksi kasur busa bekas ini. Dugaan sementara api berasal dari percikan api las listrik yang digunakan pegawai pabrik untuk membuat material kasur busa. Menurut petugas, saat kebakaran ratusan pegawai pabrik yang sedang beraktivitas bekerja namun tidak menyebabkan korban jiwa. Bahan atau material yang terbakar memang busa dengan kapuk itu memang ada alot untuk pemadaman, karena setelah disiram itu di bawahnya biasanya masih ada bara, sehingga kita perlu melaksanakan pendinginan untuk memaksimalkan pemadaman. Ini ketika kebakaran ada buruh yang kerja atau gimana? Masih, kondisi masih aktif, masih ada buruh yang bekerja. Seperti yang kita lihat di depan tadi, berhamburan saudara-saudara kita. Ada korban? Alhamdulillah tidak ada. 5 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Polisi pun menyelidiki terkait penyebab kebakaran ini dengan meminta keterangan saksi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang yang berjualan di trotoar. Polisi ungkap jenazah yang terkubur di rumah kontrakan Depok, Jawa Barat. Tim Inafis terus mencari barang bukti atas kasus penemuan balita terbakar di Jember, Jawa Timur. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi polisi memperoleh identitas jenazah yang ditemukan terkubur dalam lantai kontrakan di Depok, Jawa Barat. Dan untuk mengungkap lebih lanjut, polisi memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil identifikasi jenazah yang terkubur dalam lantai rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat, polisi menduga jenazah merupakan laki-laki berusia sekitar 30 tahun berinisial D. Jenazah saat ini sedang diotopsi dan polisi masih mendalami kemungkinan adanya keterkaitan dengan hilangnya seorang pria sejak 3 bulan lalu. Bentuk lubangnya, hasil visum atau hasil otopsi juga belum keluar, namun dari petugas yang melaksanakan evakuasi korban jenazah ini ditemukan ada tanda-tanda kekerasan. Di antaranya ditemukan di bagian dada, memar, kemudian ada juga di bagian gigi rontok. Ya. Artinya sangat patut diduga ini jelas tindak pidana karena ada tanda kekerasan dan kematian yang tidak wajar. Untuk mengungkap kasus pembunuhan ini, polisi menggelar olah TKP dan memeriksa 6 orang saksi termasuk pemilik kontrakan dan tetangga sekitar.
Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Warga Jalan Kopral Damang, Sawangan, Depok gempar dengan penemuan jasad pria yang terkubur dalam satu rumah kontrakan. Awalnya pemilik rumah kontrakan yang mencium bau tidak sedap curiga dengan keramik yang memiliki warna berbeda. Tim identifikasi Polres Metro Depok yang mendapat laporan membongkar lantai rumah kontrakan tersebut. Setelah digali, polisi menemukan jasad pria dengan kondisi berpakaian utuh dan terkubur di kedalaman 1 meter. Polisi kini memburu 2 pengontrak rumah yang diketahui berprofesi sebagai pedagang bakso. Diindikasikan ada orang yang ditanam di sana. Kita masih pendalaman lebih lanjut. Rekan-rekan, mohon maaf rekan-rekan media tentunya bisa nanti mengikuti perkembangan lebih lanjut. Jasad korban kini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kepentingan otopsi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Rabu malam, sesosok jasad pria ditemukan terkubur di bawah lantai sebuah rumah kontrakan di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Siapakah orang yang terkubur tersebut? Sudah bergabung bersama kami Kapolresta Depok, Kombes Pol Aziz Andriansah. Selamat sore Pak Aziz. Dari hasil olah TKP Pak, apa saja yang ditemukan dan apakah identitas dari jenazah sudah diketahui Pak? Selamat sore Mas, saya izin buka masker ya. Nah, nih. Silakan Pak. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan olah TKP, akhirnya kita memperoleh dugaan identitas dari korban tersebut. Ya, korban tersebut diduga bernama Saudara Dedi dengan umur sekitar 23 tahun. Demikian. Baik, lalu seperti apa penyelidikan terakhir Pak? Ya, dari hasil penyelidikan yang terakhir ya, setelah kita mengetahui identitas dari korban, kemudian kita menelusuri aktivitas korban sehari-hari. Ternyata aktivitas korban sehari-hari dia tinggal bersama salah seorang kerabatnya yang diduga adalah adiknya. Dan adiknya pada saat ditemukan mayat di dalam kontrakan tersebut, adiknya sudah tidak ada di tempat ya. Padahal setiap harinya bersama dengan jenazah, bersama dengan korban tersebut. Nah, sekarang dalam proses pencarian dan tim juga sudah mulai mengetahui letak atau posisi dari adiknya tersebut yang kita duga bisa jadi pelaku. Demikian. Baik, sudah berapa lama Pak kira-kira jenazah tersebut dikuburkan di dalam rumah kontrakan itu Pak? Ya, menurut keterangan dari pemilik kontrakan maupun dari tetangga, jadi si penghuni kontrakan tersebut telah meninggalkan lokasi tersebut sekitar tanggal 14 November yang lalu atau sekitar seminggu yang lalu dengan cara menitipkan kunci kontrakan bukan kepada pemilik kontrakan namun kepada tetangga. Nah, disitulah terakhir kontrakan tersebut ditinggalkan. Baik, apa indikasi bahwa saudara dari korban tersebut pelaku dari kasus ini, Pak? Ya, ini masih dugaan ya, Mbak. Nanti pemeriksaan lebih lanjut akan kita sampaikan berikutnya setelah kita melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terduga pelaku tersebut. Apakah indikasinya adalah bahwa indikasinya adalah kenapa ini patut diduga karena sudah berada di satu rumah semenjak Juli yang lalu. Ya, semenjak Juli yang lalu, artinya sudah beberapa bulan tinggal bersama. Dan keterangan dari pemilik kontrakan maupun dari tetangga memang sering cekcok ya, atau sering berantem, atau setidaknya korban ini sering memarahi yang kita duga sebagai pelaku. Nah, di sini kemudian kita menganalisa si adiknya ini sebagai terduga pelaku. Ada tindakan kekerasan Pak dari tubuh korban yang ditemukan? Ya,
Saat ini sedang proses otopsi ya, nanti keterangan resmi akan disampaikan setelah proses otopsi selesai. Namun dari hasil olah TKP dan hasil dari pemeriksaan jenazah pada saat sesaat setelah dikeluarkan dari lubang persembunyian jenazah tersebut, diketahui di bagian dada ada beberapa yang memar, ya. Kemudian juga gigi sebagian juga rontok. Nah, itu dugaan kekerasan yang kita peroleh di TKP. Tapi nanti akan lebih lengkap jika hasil otopsi sudah selesai dilakukan secara lengkap. Baik. Baik, terima kasih Kombes Pol Aziz Andriansah sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anyus Sore. Pemirsa, hingga siang tadi tim Inavis terus mencari barang bukti atas kasus penemuan balita terbakar di Jember. Selain menyisir lokasi penemuan bayi malang itu, tim Inavis juga menyisir kawasan sungai yang diduga sebagai lokasi jalan alternatif usai pelaku membuang darah dagingnya sendiri. Setelah sebelumnya menemukan kain penutup bayi dan sandal, tim Inavis Polres Jember menyisir kawasan Sungai Keramat di Desa Sebanen, Jember, Jawa Timur. Guna mencari barang bukti lain dalam kasus penemuan bayi terbakar beberapa hari lalu. Tak hanya di seputaran sungai, petugas juga menyisir area pohon bambu yang tak jauh dari lokasi ditemukannya korban. Namun hingga kini, tim masih belum menemukan tambahan barang bukti. Sebelumnya warga Jember digegerkan dengan ditemukannya mayat bayi dalam kondisi terbakar di semak-semak. Polisi menemukan sejumlah barang bukti dalam gelar olah tempat kejadian perkara. Dugaan sementara bayi malang tersebut sengaja dibakar oleh pelaku. Sementara barang bukti yang diamankan adalah sepasang sandal yang diperkirakan milik pelaku dan kain pembungkus bayi yang dalam keadaan hangus. Petugas masih terus menyelidiki kasus guna mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan bisa diberhentikan. Kami kembali usai jeda berikut ini.